Assalamualaikum Bu Asri. Waalaikumsalam Pak Gilang. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Pak Gilang juga gimana? Alhamdulillah baik Ibu. Nah, di kesempatan pagi hari ini saya ingin ngobrol dengan Ibu Asri dengan maksud dan tujuan yaitu ingin melakukan wawancara Ibu. Oh iya. Supervisi kelas yang akan Ibu lakukan. Adapun dari tujuan dari wawancara Pak Supervisi ini yaitu adalah untuk mengetahui rancangan jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas supaya lebih siap nanti dan percaya diri sehingga nanti Ibu Asri ini bisa memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi murid-murid Ibu. Itu ya Ibu tujuan dari wawancara Pak Supervisi ini. Nah, saya ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, Ibu, materi apa yang akan Ibu sampaikan nanti? Sebelumnya terima kasih Pak Gilang untuk waktunya mewawancara saya. Ini juga membantu saya untuk mempersiapkan semuanya. Materi yang akan saya sampaikan di supervisi nanti itu di bab pertama ada sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia. Lalu untuk KD dan tujuan pembelajarannya mungkin Ibu bisa lebih rinci. Untuk kompetensi dasarnya itu ada dua. Yang pertama menganalisis gerak pada makhluk hidup, kemudian sistem gerak pada manusia dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Kemudian menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak tersebut. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, siswa diharap dengan menggunakan metode model pembelajaran problem-based learning, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi jenis penyusun tulang pada sistem gerak, kemudian mendeskripsikan jenis-jenis sendi, dan mengamati jaringan otot. Baik Ibu. Materinya tentang sistem gerak tadi setidaknya ada 2 KD ya, satu untuk KD pengetahuan dan satu untuk KD keterampilan. Nah, saya penasaran nih, bagaimana dengan area pengembangan yang hendak Ibu capai nanti di dalam pembelajaran? Kebetulan untuk area pengembangannya itu ada 3. Pertama tentang budaya positif, kedua berdiferensiasi, dan ketiga tentang penerapan keterampilan sosial emosional atau KSE. Luar biasa sekali ini Ibu, tentang area pengembangan yang hendak dicapainya ada 3 tadi ya, budaya positif, berdiferensiasi, dan yang terakhir adalah penerapan KSE. Nah, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan, misalkan nanti bagaimana strateginya, modelnya. Nah, mungkin Ibu bisa memberikan saya gambaran lebih rinci lagi mengenai hal tersebut. Baik, untuk rancangan pembelajaran, jadi saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE tadi. Kemudian dengan metode cooperative learning atau diskusi kelompok dengan model pembelajaran problem-based learning. Kemudian untuk area pengembangan yang kedua itu tentang pengembangan budaya positif, di mana diharapkan siswa mampu menerapkan budaya positif di lingkungan kelas, yaitu budaya positif tanggung jawab dan saling menghargai. Dan untuk pengembangan diferensiasinya, yaitu perkembangan berdiferensiasi proses dengan memberikan cara pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kemampuan peserta didik. Sesuaikan dengan kemampuannya ya, intinya di berdiferensiasi. Oke, luar biasa sekali. Dan terus untuk KSE-nya ya? Untuk KSE-nya saya akan menayangkan video KSE tentang teknik stop, di mana diharapkan siswa mampu melaksanakan teknik stop tersebut. Teknik stop yang akan Ibu nanti coba tayangkan videonya dan diharapkan anak-anak mampu melakukannya. Luar biasa sekali ini Ibu, area pengembangannya yang sudah dirancang ya. Selanjutnya, bagaimana dengan media pembelajarannya yang Ibu butuhkan nanti pada saat pembelajaran? Untuk media pembelajaran yang saya butuhkan dan sudah saya siapkan, itu pertama ada proyektor, kemudian laptop jelas, kemudian ada video pembelajaran beserta PowerPoint, Canva, kemudian tidak lupa juga buku sumber IPA kelas 8 dan LKPD, baik per individu maupun kelompok. Sepertinya Ibu sudah sangat siap sekali nih untuk melakukan observasi kelas ya.
supervisi dan observasi besok. Ya. Berarti ya luar biasa sekali nih usaha yang udah Ibu lakukan. Saya semakin penasaran nih, kapan kira-kira Ibu akan melakukan kegiatan ini? Waktunya? Untuk waktu supervisinya saya akan melaksanakan hari Selasa. Hari Selasa? Hari Selasa nanti tanggal 26 Agustus tahun 2020. Baik Ibu, saya akan tunggu nih aksi Ibu. Ya. Nah, dan kita akan bertemu kembali berarti besok di kelas ya pada Ya. saat observasi. Kalau begitu saya ucapkan selamat bekerja, selamat melakukan aktivitas semuanya. Terima kasih atur Ibu. Sama-sama. Sampai Bapak. jumpa esok Ya, hari. sampai ketemu besok. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Cindy Marwah, Muhammad Rijal, Widya Rosmayanti. Widya kemana? Sakit Bu, tante anak video. Ininya. Oh. Baik sekali. Cindy Kurniawan. Nah. Kita mulai ke materi. Sebelum ke materi, Ibu ingatkan kesepakatan kelas kita apa? Pertama, belajar dengan jisim B. Kemudian, selama pembelajaran tidak ada yang ngobrol. Ketiga, ingat-ingat tidak menggunakan hak. Oke. Pada benda ada hukum apa aja yang mempengaruhi gerak pada benda apa? Pertama ada bendanya, jarak, kemudian ada gaya yang dihasilkan oleh energi. Coba ingat-ingat lagi. Macam-macam gerak ada berapa macam? Tuh. Coba siapa yang tahu? Macam-macam gerak. Satu gerak. Gaya. Bukan gerak, maaf. Gaya. Ada berapa macam gaya? Apa? Gaya apa? Tuh. Ada yang masih ingat? Gaya dorong. Gaya geser. Gaya tarik. Hah? Geser, udah. Berdasarkan posisinya ada gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Kalau gaya sentuh itu apa? Gaya yang dihasilkan dengan menyentuh langsung benda tersebut. Contohnya ketika kita memindahkan benda dari suatu tempat ke tempat yang lain. Oke. Tadi makhluk hidup ada berapa hidup? 1, 2, 3, 4, Anima, 5, Hilap, Tum, atau Plan. Masih Dari. Oke, coba kamu bayangin tubuh kamu ketika tidak ada tulang sama sekali di dalam tubuh. Bakal seperti kain yang dijatuhkan. Terima kasih selamat. Contohnya kemarin kan kemah bikin tenda. Nah, tenda agar berdiri kokoh itu menggunakan apa? Iya, menggunakan pancu di talian, di tihangan, di awian. Beberapa tulang yang terhubung antara satu dengan yang lain. Dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya tulang atau susunan rangka itu termasuk ke dalam alat gerak yang ada di dalam tubuh. Termasuk di tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu enggak pure bulat
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Kembali kabar. Alhamdulillah baik juga Bu Asri. Nah, alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi dalam rangka wawancara pasca observasi ya. Ya, Bu Asri, seperti yang kita ketahui bahwasannya Ibu kemarin tempo hari sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 8, yang mana kegiatan tersebut itu saya lakukan observasi, dan dalam wawancara kali ini saya juga didampingi oleh Pak Kusmayatin selaku pengajar praktik yang akan melihat pembicaraan atau percakapan pasca observasi kita kali ini Ibu. Baik Ibu, nah kemarin kan saya sudah melihat pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kalau saya boleh menilai luar biasa sekali ya, sudah bagus. Nah, tapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih ke Ibu dalam rangka mengevaluasi mungkin ya pasca observasi. Nah, pertanyaan yang pertama, kalau menurut Ibu nih, bagaimana perasaan Ibu kemarin setelah Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas? Enggak Ibu? Alhamdulillah ya Pak. Waktu proses pembelajaran kemarin saya senang, anak-anak juga melihat responnya senang, cuma ada grogi sedikit lah karena biasanya di kelas sendiri ini ada kegilaan ya. Iya. Jadi Ibu merasa senang, excited gitu ya, walaupun ada sedikit grogi-groginya. Karena nggak biasa. Karena nggak biasa kalau harus diperhatikan itu Iya, sama kan biasanya sendiri bebas karena ada yang memperhatikan jadi agak sedikit agak grogi gitu. Manusiawi sekali Ibu, tidak apa-apa gitu. Nah, walaupun saya kemarin sudah melihat pembelajaran Ibu seperti apa, proses pembelajarannya, kalau menurut Ibu apa kegiatan pembelajaran kemarin yang sudah Ibu lakukan dan sudah sesuai menurut Ibu dengan rencana pembelajaran? Alhamdulillah kalau menurut saya untuk pembelajaran kemarin sudah sesuai berdasarkan RPP yang saya buat atau rencana pembelajaran yang saya buat. Oke Ibu, bisa Ibu jelaskan ya proses apa yang sudah berhasil Ibu lakukan, sudah berjalan sesuai dengan rencana, dan ada nggak hal-hal tertentu yang menurut pandangan Ibu ini nih belum bisa berjalan gitu, selama proses pembelajaran kemarin itu? Bisa Ibu jelaskan? Untuk proses pembelajarannya alhamdulillah sudah sesuai berdasarkan dengan perencanaan dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE gitu ya Pak. Itu sudah tahapannya sudah sesuai, sudah diterapkan. Cuma mungkin kendalanya ada di pas tahapan, jadi ada sedikit pas tahapan, pas tahapan penerapan diferensiasi produknya saja. Oh iya. Jadi hambatannya ketika kan anak dikelompokkan gitu ya. Betul. Nah, pas penghasilan produknya itu kadang-kadang anak masih bingung, kelompoknya bingung bagaimana cara penyajian produknya. Hal tahapan penerapan proses sama kontennya itu alhamdulillah sudah dipahami ya. Hampir 80-90% anak sudah memahami. Cuma ketika mereka menyajikan produknya, mereka juga masih banyak bertanya, masih bingung ini harus gimana gitu ya. Mungkin karena baru untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi menurut Ibu kemarin itu sebetulnya sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu susun sebelumnya. Cuman ada kendala, mungkin KSE-nya juga berhasil kemarin ya, KSE-nya bisa berhasil. Ada kendala pas di pelaksanaan penyajian produknya. Kalau di diferensiasi proses dan konten tidak ada masalah ya. Alhamdulillah sudah. Baik Ibu, jadi masalahnya hanya sedikit di penyajian produknya saja. Nah, kira-kira nih menurut Ibu ada nggak seseorang atau mungkin rekan sejawat yang bisa Ibu libatkan nih untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi tadi? Gitu. Ada nggak rekan sejawat? Ada, alhamdulillahnya saya punya teman gitu ya. Di sini ada Bu Reni Pak, guru bahasa Indonesia yang kebetulan beliau sedang melaksanakan proses PPG. PPG ya. Jadi pasti ada pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Artinya nanti saya akan berdiskusi lah, berkolaborasi dengan beliau dan lebih banyak bertanya lagi mengenai
pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi mudah-mudahan beliau bisa membantu saya untuk perbaikan kedepannya nanti di pembelajaran selanjutnya. Baik, dengan Ibu Reni ya. Iya, Ya, dengan benar Ibu, kalau kita lihat dari materi PPG itu ada materi tentang diferensiasi ya, pembelajaran diferensiasi. Jadi langkah yang Ibu ambil untuk berdiskusi dengan Ibu Reni itu sudah sangat tepat. Iya. Sudah sangat tepat. Menurut Ibu, kapan Ibu akan mulai melakukan aksi ini atau berdiskusi, berdialog, berkolaborasi dengan Bu Reni? Ini ya. Insya Allah untuk minggu depan Pak, ya. Pas beliau ada jadwal kesini, nanti saya mau minta bantuan, mau diskusi lah, bertanya kepada Bu Reni mengenai lebih lanjut gitu ya, mengenai apa itu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bagaimana penerapannya nanti di kelas agar lebih efektif ketika diterapkan. Oke, baik Ibu tadi sudah memaparkan dengan sangat rinci sekali apa yang sudah berjalan dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan tempoh hari di kelas 8, dan kendala-kendalanya sudah Ibu juga utarakan, terus langkah strategi aksi nyatanya nanti untuk perbaikan itu sudah Ibu temukan dengan cara nanti berdiskusi dengan Ibu Reni. Nah, saya kira untuk percakapan kali ini dicukupkan sekian saja Ibu. Mudah-mudahan nanti Ibu kedepannya bisa melakukan pembelajaran dengan model diferensiasi yang diintegrasikan dengan KS itu menjadi lebih baik lagi dari apa yang Ibu lakukan di tempo hari. Mungkin demikian saja Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sampai ketemu lagi nanti setelah Ibu melakukan diskusi dengan Bu Reni dan melakukan dengan Bu Reni dan melakukan pembelajaran di berikutnya. Oke, terima kasih Pak Kusmayati juga sudah hadir hari ini. Kita tutup saja dialog kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.